Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CIL dimanapun berada. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu informasi yang masih berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, sebenarnya revisi Undang-Undang Pemilu itu nggak tahu ya, itu untuk kepentingan rakyat, masyarakat, atau kepentingan elit politik, ya kan seperti itu. Karena saya perhatikan, mungkin kita perhatikan bahwa agak lumayan alot juga mungkin nanti ya. Oke, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas terkait dengan salah satu isunya itu kaitan dengan ambang batas parlemen ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan atau membahas terkait dengan ambang batas atau ya, lebih dikenalnya terkait dengan presiden threshold seperti itu ya, ambang batas untuk pemilihan presiden. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 62 tahun 2024 itu menghapus ambang batas atau presiden threshold itu dihapus ya, berdasarkan putusan MK tadi ya. Kalau kita lihat dalam amar putusannya itu menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya ya pasal 222 itu sudah dianggap tidak berlaku ya. Normanya itu dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka ya tidak berlaku seperti itu. Artinya nanti untuk pemilu 2029 itu pasti akan ada revisi, ya kan. Nah, kalau tadi itu ada ada ambang batas terkait dengan presiden threshold, ya kan, apakah nanti 2009 itu ambang batasnya dihapuskan atau bagaimana? Kalau kita dihapuskan, ya tentu ini menjadi menurut saya itu menjadi polemik. Kenapa? Karena setiap partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan ya capres dan cawapresnya seperti itu, ya kan. Kalau nggak ada pembatas, tapi kalau ada ambang batas kan seenggaknya ada seleksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi membatasi capres dan cawapres. Kalau nggak ada ambang batas ya sepanjang dia partai politik peserta pemilu, maka itu bisa mencalonkan seperti itu. Tapi kita lihat dulu nih pasal 22-nya itu bunyinya seperti apa. Nah, pasal 222 itu ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, ya kan, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, ya kan. Nah, pasal ini sudah dinyatakan tidak berlaku menurut MK, artinya sudah nggak dipakai untuk pemilu 2029. Nah, makanya itu nanti menjadi salah satu poin yang akan nanti menjadi rumusan ataupun revisi undang-undang pemilu itu. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri ya ada 2 hakim MK ini menyatakan dissenting opinion ya, artinya berbeda pendapat dengan hakim MK lain berkaitan dengan putusan yang tadi dibuat itu. Nah, di sini ada Hakim Konstitusi Daniel Yusmik ya dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, yaitu menyampaikan pendapat atau perbedaan pendapat ya, dissenting opinion, bahwa yang kalau saya baca itu mempersoalkan terkait dengan kedudukan pemohon ya, bahwa pemohon ini bukan dari partai politik, ya kan, maka kedudukannya di mana, apa sih yang merasa dirugikan oleh pemohon ini, legal standingnya bagaimana, seperti itu mempersoalkan ya kalau nggak salah. Tapi ya coba rekan-rekan nanti dibaca aja, disimak ya kan, barangkali saya keliru seperti itu. Nah, tapi yang menjadi unik kita ya bahwa kalau presiden threshold ini kita dihapus ya tentu tadi menimbulkan suatu persoalan banyaknya partai politik ya kan yang menjadi peserta pemilu yang kemungkinan akan mendaftarkan sebagai capres dan cawapres. Memang diuntungkan bagi partai politik kecil ya kan. Partai politik kecil diuntungkan seperti itu, walaupun misalkan kalau kita berbicara parlemen dari threshold itu diturunkan ya kan menjadi 3% atau apa,
Ya yang punya suara 3% aja nanti bisa mengusulkan capres-cawapres. Sepanjang partai politik itu ditetapkan sebagai peserta pemilu, ya kan. Nah, kalau kita melihat di Undang-Undang Dasarnya itu pasal 6A ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, di situ ya. Kuncinya itu adalah partai politik peserta pemilu. Kalau bukan peserta pemilu, tidak lolos dalam verifikasi faktual, verifikasi administrasi oleh KPU, maka dia nggak bisa mencalonkan seperti itu. Sepanjang dia sebagai peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, maka dia bisa mengusulkan capres dan cawapresnya sendiri. Karena tadi bahasanya gabungan atau enggak, kayak partai politik atau gabungan partai politik, bahasanya seperti itu. Memang di konstitusi kita undang-undang dasar nggak diatur seperti itu. Tapi ya tadi, kalau nggak ada sama sekali, ya bagaimana? Ya kan? Tapi kembali lagi sih, saya yakin walaupun ambang batas itu dihapuskan, kalau untuk partai koalisi melihat dinamika yang terjadi saat ini, kemungkinan mencari aman lah kayak gitu, ya kan. Karena nanti khawatir ketika dia merasa nggak kuat kemudian menjadi rival, ya kan. Yang merasa nggak kuat menjadi rival kemudian kuenya nggak dibagi, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap pantau channel Carta Politika and Law, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.